Sebait hadis bersanad dari Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tatkala diturunkan ayat, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Iman itu ada pada Yaman, fikih ada pada Yaman, dan hikmah ada pada Yaman. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu an. Sementara itu, bersanad dari sahabat Nabi bernama Sauban radhiyallahu an, Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku, kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Kedua hadis tersebut menjadi salah satu penyebab kuatnya rasa cinta para muhibin kepada para habaibnya. Di samping juga karena taklid buta mereka yang secara husnuzon mempercayai bahwa klan Ba'alawi adalah benar juriahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah benar Hadramaut itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bagian dari Yaman, sehingga lewat sejumlah sabdanya beliau begitu menyanjung penduduk negeri ini. Video misteri realita kali ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita lihat dari perjalanan sejarah dan peta. Ini adalah peta tahun 400 sebelum Masehi. Hadramaut merupakan wilayah yang berdiri sendiri. Lihat warna hijau tua, di mana Hadramaut merupakan wilayah dari sebuah negara berbentuk kerajaan. Sejarah menyebutkan saat Hadramaut ditaklukkan oleh Kristen Abyssinia atau Ethiopia dari Kekaisaran Aksum sekitar tahun 525 Masehi, wilayah Hadramaut tidak lagi berdiri sebagai kerajaan independen. Saat itu Hadramaut sudah berada di bawah kekuasaan kerajaan Himyar yang dipimpin oleh Raja Yusuf Junuas, seorang Yahudi fanatik. Hadramaut kemudian jatuh ke dalam kekuasaan Kekaisaran Aksum dengan Gubernur Abraha al-Asrom sebagai penguasa. Inilah tokoh antagonis yang memimpin pasukan gajah dalam penyerangan Ka'bah. Bukti arkeologi dan catatan sejarah menunjukkan partisipasi suku-suku Hadramaut sangat besar dalam penyerangan ke Baitullah yang digagalkan Allah dengan tentaranya burung ababil. Ini adalah peta Arabia tahun 1914. Dalam peta Arab tahun 1914 ini, kekuasaan dibagi menjadi 3 negara. 1. Turki dalam peta berwarna kuning. 2. Inggris dalam peta warna abu-abu. 3. Wahabi atau Ibnu Saud yang telah melepaskan diri dari Turki dalam peta warna pink. Kata vilayet dalam peta ini merupakan bahasa Turki yang artinya provinsi. Dari peta ini terlihat bahwa Yaman merupakan kesatuan wilayah sendiri yang berbeda dari Hadramaut yang ada kota Tarim di dalamnya. Artinya, dari peta Arabia tahun 1914 ini masih sama kondisinya dengan peta tahun 400 sebelum Masehi, di mana Hadramaut masih berdiri sendiri dan bukan termasuk wilayah Yaman. Untuk mengingatkan, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di abad 6 Masehi.
Dari fakta yang tersaji dalam peta Yaman tahun 400 sebelum Masehi dan peta Arabia tahun 1904 Masehi memberikan kita informasi kuat bahwa Yaman dan Hadramaut merupakan daerah yang berbeda. Dengan demikian dapat ditegaskan Hadramaut adalah Hadramaut, sedangkan Yaman tentu adalah Yaman, dua daerah dan wilayah yang berbeda. Jika kita lihat dari peta Arabia tahun 1914, maka sejarah modern jelas menginformasikan bahwa Hadramaut merupakan wilayah yang digunakan untuk mendukung penghancuran penguasa Hijaz yang ketika itu dipimpin oleh Syarif Hussein. Dalam peta terlihat wilayah Hijaz masih menjadi wilayah kekuasaan Turki. Jika kita lihat sejarah terbentuknya Saudi Arabia, maka Ibnu Saud melakukan kerjasama dengan Inggris untuk menghancurkan kekuasaan Syarif Hussein, penguasa Hijaz. Maka dari peta ini juga sangat jelas bahwa Hadramaut itu dijadikan tempat konsolidasi Inggris yang bekerja sama dengan Ibnu Saud yang telah melepaskan diri dari Turki Utsmani dalam menyerang Hijaz yang kala itu dipimpin oleh Syarif Hussein, yang nama lengkapnya adalah Syarif Hussein bin Ali Al-Hashimi. Dia adalah penguasa Hijaz dari tahun 1916 hingga tahun 1924 Masehi, yang merupakan keturunan ke-38 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga bisa melihat fakta sejarah lainnya bahwa sekarang Hadramaut menjadi bagian wilayah dari negara Yaman Selatan yang merupakan basis dari komunisme dan menjadi satu-satunya negara komunis di Timur Tengah. Jika ditarik benang merah, cukup wajar dan masuk akal jika pemimpin PKI yang telah banyak melakukan kejahatan membunuh para kiai NU di Indonesia adalah seorang Habib bermarga Aidid yang berasal dari Hadramaut yang sekarang masuk wilayah Yaman Selatan, negerinya para habaib klan Ba'alawi. Nama Yaman yang dikenal dari zaman dulu hingga zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai wilayah Yaman yang berada di wilayah Yaman Utara sekarang. Lihat peta Arabia tahun 1914 ini. Yaman yang disebut Rasulullah dalam sabdanya terdapat di wilayah ini. Disinilah sebuah klan yang dikenal sebagai Al-Houthi berada. Suku ini teridentifikasi sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya. Milisi Ansarullah Houthi yang dipimpin oleh Sayyid Badruddin Al-Houthi adalah pasukan yang sekarang sedang bertempur melawan Israel dan Amerika, juga para sekutu Zionis lainnya. Houthi gigih membantu saudaranya di Palestina. Fakta sejarah yang juga dapat disuguhkan dengan terang benderang menunjukkan bahwa Hadramaut dulunya merupakan negara tersendiri di luar Yaman, kemudian membentuk negara modern bernama Republik Rakyat Yaman Selatan. Sekali lagi, inilah satu-satunya negara di Jazirah Arab yang berhaluan komunis dengan pemimpin partainya bernama Habib Abdurrahman Assegaf yang menjabat dari tahun 2015 sampai sekarang. Ayah dari Habib Ali Al-Jupri, Dr. Abdurrahman Al-Jupri, pernah menjabat sebagai wakil presiden Yaman Selatan pada dekade tahun 1090-an. Sejarah juga menulis bahwa pemerintah Inggris ditunjuk sebagai penasehat Hadramaut di tahun 1937 Masehi. Pada tahun 1967, bekas koloni Inggris di Aden termasuk Hadramaut menjadi negara komunis independen bernama Republik Rakyat Yaman Selatan. Yaman Selatan bersatu dengan Yaman Utara pada tahun 1997 dan menjadi negara modern bernama Republik Yaman. Sejak itulah orang-orang mulai menyamakan Hadramaut sebagai Yaman. Padahal Yaman di zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah yang kita kenal sekarang sebagai Yaman di bagian utara. Itulah Yaman yang dimaksud oleh hadis-hadis Rasul, bukanlah Hadramaut yang di dalamnya ada kota Tarim yang sekarang kita kenal sebagai Yaman yang terletak di negara Yaman bagian selatan. Hadis berikut ini menguatkan fakta dari analisa historis tersebut bahwa Hadramaut memang bukanlah Yaman. Dalam salah satu sabdanya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan Yaman, melainkan menyebut Hadramaut. Ini artinya Yaman dan Hadramaut merupakan daerah yang berbeda. Abdullah bin Umar berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, api akan keluar dari Hadramaut atau dari arah laut Hadramaut nanti sebelum hari kiamat yang akan menggiring manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempatilah oleh kalian Syam. Imam Ahmad meriwayatkan hadis tersebut dan terhimpun sebagai hadis nomor 5738 dalam kitab Musnad Al-Kabir dengan sanad sahih. Bandingkan dengan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya, di mana beliau langsung menyebut kata Yaman, seperti dalam hadis yang sanadnya bersumber dari Abdullah bin Hawala radhiyallahu an ini yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Apakah hadis yang diriwayatkan oleh 4 imam hadis, yakni Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, dan Imam Ibnu Hibban tersebut cukup untuk mencerminkan bagaimana kegigihan dari pasukan Houthi dalam melawan Amerika dan Israel? Apakah narasi ini sudah cukup membuktikan bahwa Hadramaut sama sekali bukanlah Yaman yang dimaksudkan dalam sabda-sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe Misteri Realita